Barusan saya ngajarin tamu aja ada yang langsung terkabul. Nah maunya saya Bapak juga harus terkabul. Cuman 2 kok. Apa tuh? Bapak dan Ibu nggak boleh punya sifat 18. Apal nggak punya sifat yang sifat 18-nya? Apal nggak walaupun belum dikasih fotokopi? Bukan di sana fotokopinya. Sebagian apal. Coba yang apal siapa? Coba sebutin. Agak kencang. Agak kencang. Sifat 18 yang nggak boleh dilanggar. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Saya ulangi lagi ya pelan-pelan ya. Ini dengan meraktekin 2 aja langsung terkabul nih. Ilmu pamungkasnya nih. Jadi 1, nggak boleh punya sifat 18. Ke siapa? Ke semua ciptaan Allah. Istri, suami, mertua, anak, mantu, cucu. Nggak boleh. Sifat, ayo bos, sini gabung bos. Tinggalnya di mana bos? Bos ini duduk, tinggalnya di mana? Hah? Dari Papua. Ya, siapa namanya di sana? Oh iya, saya orang Bandung Pak Haji, tapi saya selama ini tugas di Bank BRI Papua. Saya sudah dari tanggal 10 di sini, tinggal di villa. Oh. Tunggu Pak Haji. Privat enak bos. Privat, uang privat saya sudah store ke Ibu Ai. Udah, sedekah yang 10 juta. Sudah. Oh iya, besok privat ya? Iya. Besok. Sedekah subuh juga aktif, sedekah potong sapi setiap hari Jumat juga aktif. Ya, besok privat saya ajarin. Siap. Saya ajarin. Besok habis Jumatan kita privat, nanti saya ajarin. Sedekah 10 juta kan kamu kan? Ntar saya ajarin. Manjur. Siap. Oke. Beliau non muslim Pak Haji. Non muslim. Oh iya, boleh. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh punya yang 2 dilanggar. Udah dikasih fotokopinya? Sudah. Yang 2 nggak boleh dilanggar. Bapak dan Ibu nggak boleh punya sifat 18. Ke siapa? Ke anak. Nggak boleh nasehatin anak. Anak nakal nggak boleh dinasehatin. Nah sekarang kalau Bapak dan Ibu nasehatin, anaknya nggak mau denger, ngelawan, kepancing jengkel nggak? Ada nggak di sini? Iya. Sekarang gede kepancing jengkel apa gede hajat? Nah, ya udah jangan. Nggak boleh dilanggar sifat 18 ke siapa? Ring 1. Ring 1 siapa? Pasangan hidup. Anak, istri, suami, mantu, ipar, sepupu, keponakan, tetangga sebelah nggak boleh. Nih. Oke, bisa? Kucing nggak boleh. Kita lagi makan ada kucing nendang kucing, nggak boleh. Gede jengkel apa gede hajat? Ya iya dong, kan itu ciptaan Allah. Masa di kucing ditendang-tendang? Matiin nyamuk, nggak boleh. Bapak dan Ibu, saya anggap ini Muslim. Orang Muslim ada gak yang haji sama umroh pada saat pakai baju ihram? Pada saat pakai baju ihram, ada nyamuk dimatiin, bayar dam gak? Nah sekarang lagi punya hajat kan, anggap aja Bapak dan Ibu lagi pakai baju ihram. Jadi nggak boleh mati nyamuk, bayar lu dam lu. Nah kalau dilanggar sifat 18 denda. Dendanya apa? Sedekah senilai makanan favorit Bapak dan Ibu kali jumlahnya anak yatim yang ada di RDAY 500 kali 12. Paksain, harus bisa. Nah, kedua, Bapak dan Ibu harus meraktekin ilmu pamungkas RDA yang kedua. Apa tuh? Nyumpahin.
Jadi kalau bapak dan ibu lagi kesal, hajat terkabulnya dengan nyumpahin. Gimana nyumpahinnya? Seperti saya punya anak umur 3 tahun namanya Fauji. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Saya punya Rubicon. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Velfire terbaru. 2, hitam putih. Hitam ada di situ, putih ada di rumah. Kedua ada Alphard 2. Dan ini udah dipraktekin sama tamu-tamu yang lain. Jadi kalau bapak dan ibu kesel, hajatnya kok lemot, coba dah nyumpahin. Ini kan bapak dan ibu enggak. Nyumpahinnya negatif. Jadi hasilnya, ada gak sih Pak Haji yang nyumpahin positif, hasilnya positif? Lah kan tadi saya udah contohin. Ada gak contoh yang lain selain Pak Haji? Syekh Sudais. Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Itu ibunya, kalau lagi ada tamu, Syekh Sudais kecil umur 3 tahun. Itu tamunya dikasih makan sama ibunya. Itu makanannya dikasih pasir sama Syekh Sudais. Akhirnya ibunya Syekh Sudais ngeluarin sumpah serapah. Syekh Sudais, kalau kamu nakal, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Dan benar loh sekarang jadi imam Masjidil Haram sampai hari ini tidak tergantikan. Nah mau saya, bapak dan ibu apa nih nyumpahinnya ke anak? Nanti masuk akmil. Nanti jadi presiden. Nanti jadi menteri. Nanti jadi presiden direktur. Nanti jadi pengusaha. Begitu. Atau utangnya lunas. Yang jangka pendek saya nggak tahu apa. Jadi maunya saya gimana caranya bapak dan ibu ilmu RDI Pamungkas dipraktekin yang 2. 1, sifat 18 nggak boleh ada. Gimana caranya? Kering 1, sifat 18. Pak Haji salah satu sifat 18 apa sih Pak Haji? Hatinya busuk. Kok hatinya busuk? Lah bapak dan ibu lagi sholat apa namanya? Duha di masjid. Ada yang bersihin masjid. Namanya Pak Ari. Yang orangnya gendut laki. Geser ya. Bapak dan ibu marah gak? Jengkel lah. Lu gue lagi ibadah diusir-usir. Walaupun bapak dan ibu udah ibadah, udah sholat, udah apa. 0. Kok 0? Busuk. Hatinya busuk. Nggak boleh dong. Kita harus pakai ilmunya orang Jawa. Apa tuh namanya ilmunya RDI orang Jawa? Legowo. Lapang dada. Bukan sabar. Kalau sabar jengkel masih ditahan-tahan. Ini namanya sabar. Jangan. Legowo. Lapang dada. Nerimo. Ibu punya suami. Tiap hari suami gak pernah pakai celana dalam. Gondal gandul. Ya gimana? Masa ibu masih marah-marah. Pak ini gimana? Nggak, janganlah. Kenapa gak kita mainin? Hah? Biar manggung. Ini maksud saya. Kenapa pada saat suami nggak pakai celana dalam gondal gandul, kita nggak nyumpahin biar alat kelaminnya kondor dan cair. Nah begitu. Makanya gimana caranya saya mau bapak dan ibu sebelum lebaran hari Senin harus hajatnya terkabul. Minimal 1 aja. Minimal 1 aja. Bebas yang mana aja. Tapi praktekin dulu yang 2. Nah kira-kira berat gak nih meraktekin yang 2? Hah? Bisa ya? Nah, kedua. Dari sifat 18 ini yang muslim, saya mau bapak dan ibu dari maghrib sampai isya wajib sholat taubat yang 18.
Kedua, anggap aja Bapak dan Ibu punya sifat 5 yang dilanggar. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Nah, satu sifat 10. 10 kali 5, 50. 50 tambah 18, jadi 68. Penulis buku namanya Nasrullah, dia sholat taubat 57 kali sholat taubat. Cair 20 miliar. Masa Bapak dan Ibu enggak? Jadi yang 18 dari maghrib sampai isya. Nah yang 50 rakaat dari habis sholat subuh sampai mau sholat tahajud. Bebas atur. Nah dari yang saya terangin ini, kira-kira dari yang saya terangin ini Pak Nur sama yang saya terangin tadi di awal, ada gak yang kurang Pak Nur? Kalau kurang apa yang kurangin? Sebelum ada yang nanya Pak Nur. Sini Pak Nur, coba bantuin saya. Dari yang saya terangin tadi, dari gelombang 1 ini kan gelombang 2. Ada gak yang kurang saya terangin tadi? Coba bantuin Pak Nur. Pokoknya harus terkabul ya Pak? Harus. Bos nanti yang privat besok habis sholat Jumat ya. Kayak gini lagi di sini aja kita ya. Lebih spesifik lagi. Kan sedekah 10 juta. Apa Pak Nur? Baik, dari tadi yang Pak Haji terangin sebetulnya semuanya udah mencukupi. Cuman mungkin ada satu yang agak mungkin Pak Haji lupa, yaitu terima takdir Allah dulu. Oh, coba terangin bentar ya. Iya. Saya ke toilet ya. Ya. Coba terangin Pak Baik Nur. Pak Ibu, dari segala persoalan, permasalahan dan hajat kita, mungkin selama ini kita tidak menerima ya. Kok saya begini, kok kayaknya Tuhan gak adil, kok kayaknya Allah mengginikan saya gitu. Nah, ya kan? Kok kenapa saya punya utang gitu? Kok saya jadi ketipu gitu? Nah, itu yang pertama hati kita dulu yang harus dibersihkan. Ya, terima dulu takdir Allah. Kan semuanya sudah seizin Allah. Ya, mungkin dulu ketika kita sebelum kena anugerah itu kan udah Allah izinin tapi tidak Allah ridhoi, betul nggak? Bapak pinjam uang ke bank, malamnya Bapak tahajud supaya cair. Akhirnya cair, Allah izinin. Tapi Allah ridho enggak? Belum tentu Allah ridho kan? Nah kan, makanya dengan kejadian anugerah ini ya Bapak harus menerima dulu takdir Allah. Kalau tadi Pak Haji bilang legowo ya. Samping legowo mungkin kalau bahasa Jawa apa sumeleh ya. Betul? Yang orang Jawa legowo atau sumeleh, menerima apapun yang Allah berikan. Karena pada hakikatnya manusia di dunia ini kan cuma wayang Pak. Betul nggak? Yang jadi dalang kan Allah. Artinya kita punya peran masing-masing. Betul nggak? Kalau kata lagu sih dunia ini panggung sandiwara. Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi tugas kita yang pertama nih, sebelum melangkah ke semua ini nih, bersihkan dulu kita bahwa kita nyampe di sini, kita menerima dulu takdir Allah. Sehingga kita melaksanakan apapun yang Pak Haji berikan, ketika hati kita sudah menerima, sudah lapang, apapun yang Allah berikan, pastilah terkabulnya akan cepat. Ya. Tapi ketika Bapak masih ada perasaan ngedumel ini, Bapak ngerjakan ini pun akhirnya setengah-setengah kan. Ya saya rasa sih itu aja. Mungkin ada yang lain, ada pertanyaan? Dari tadi kan Pak Haji bilang pertama sifat 18. Ya, ini nih yang dasar ini Pak. Ya, ini harus ini. Ini sifat-sifat ini semuanya pasti punya ya. Nggak mungkin enggak ini. Kalau ini orang-orang zaman dulu ini ahli-ahli sufi ini mereka kan ujlah dia, ya nggak mau di keramaian karena menghindari ini. Nah kita kan makhluk sosial ketemu terus, gimana caranya nih untuk meredam ini? Nah caranya apa? Kembali ke tadi Pak Haji bilang, gede hajat apa gede jengkel? Itu yang harus diingat. Ketika Bapak kesini, terus ada perasaan nggak enak atau kita kembali, oh kita lagi punya hajat. Gede hajat atau gede jengkel? Ibarat kita puasa nih Pak, ya kan? Kalau belum waktunya buka, beduk maghrib, ada godaan, ada orang ngajak makan atau orang
Ya kita kan ingat, oh saya lagi puasa. Ingat itu, sama ketika kita punya hajat nih, anggap aja kita lagi puasa. Ya kan? Ada orang ngeselin lah, pokoknya kita kepancing inilah, kita kembali ke ini. Kalau kata Pak Haji, gede hajat atau gede jengkel? Nah kembali ke sana kita harus ingat. Atau kalau kasarnya kita lagi tapak lah, lagi ngelmu, lagi apa, pasti kan ada pantangannya. Ya kan? Nah ini pantangannya terutama di hati kita ini dulu. Ya boleh. Ini kan sholat tobat yang 18 kali, ini 18 kali kan 22 apa? Biar kedengaran itu. Ya, gimana Pak? Begini, ini kan 18 kali ya. Ya ini sifat 18. Bukan ini sholat Sholat tobatnya 18 kali. kan- Ya dua-dua. Kan sholat tobat 2 rakaat. Iya, itu teh. Untuk menginikan yang sifat 18 ini. Jadi 18 kali 2 jadi 36. Oh gitu, iya. Iya. Ya, makasih. Jadi 1 kali salam kan? 2 rakaat 1 kali salam. Ya dihitung yang 22 gitu tuh. Iya. Iya kan? Kan ada disaduin sudah. Oh, enggak, ini 2. 1, misalnya Bapak niat pertama untuk sifat gundah, ya kan? Bapak sholat, niatkan untuk menghilangkan sifat gundah. Terus nanti 2 rakaat. Berikutnya lagi untuk yang gelisah. Ya Allah, saya menghilangkan sifat gelisah. 2 rakaat. Terus itu. Untuk sholat tobatnya bisa ayat 1 aja misalnya sampai habis bisa. Saya agak kurang paham kalau itu, tapi kan ada panduannya ya. Salat tobat rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua surat apa gitu kan kalau nggak salah. Ikutin aja itu sesuai dengan panduan syariahnya. Ya. Kalau nggak salah surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas ya. Kalau nggak salah itu, ya. Rakaat pertama itu, rakaat kedua itu, ikutin aja itu, ya. Nah, teman niatnya untuk menghilangkan sifat ini. Iya. Dari awal sampai akhir gimana? Kalau nggak salah memang bakunya begitu deh. Rakaat pertama kalau sholat tobat itu Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu. Iya, Ibu gimana? Iya. Boleh. Sebetulnya sholat tobat itu kan waktunya bisa kapan aja. Hanya yang nggak dibolehkan adalah waktu-waktu yang dilarang kan. Ketika matahari ada di atas kepala atau ketika matahari mau terbit apa terbenam kan. Yang itu kan yang nggak boleh. Di luar itu sebetulnya boleh. Cuman di luar bulan puasa, nah di RDA Pak Haji pengennya antara maghrib ke isya itu kita nggak kemana-mana gitu. Kita fokus untuk kerjakan sholat tobat ini gitu. Supaya memang waktunya nanti teratur. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi dari pertama itu yang harus kita itu legowo menerima dulu takdir Allah. Ya. Udah gitu ketika kita ada kepangecing jengkel atau apa, kembalilah kita ingat. Kita lagi punya hajat nih. Gede hajat, gede jengkel. Jangan sampai hajat udah dekat, kita kepancing jauh lagi hajatnya. Ya. Kan ibaratnya kita naik sepeda. Iya Pak, gimana? Oh, masalah tahajud ya. Lebih bagusnya tidur dulu baru tidur baru tahajud. Kalau seandainya kita ketakutan lewat dari jam 12 tapi nggak tidur. Bagusan mana? Bagusan nunggu kita ketakutan lewat atau emang tidur dulu baru pas bangun jam 12 kan mungkin kalau 1-2 hari bisa lah ya. Nah, ketiga, keempat, kelima gitu kan agak Sebetulnya perkara tahajud itu memang masih ada perbedaannya. Ada yang boleh, yang harus tidur dulu, ada yang memang nggak tidur juga nggak apa-apa, ada bahkan yang nggak apa-apa tidur sampai kerap-kerap juga nggak apa-apa gitu. Nah sekarang kembali ke Bapak enaknya yang mana gitu lah ya. Yang penting kan sholat malam kan. Iya, takutnya kelewatan gitu ya. Oke, mungkin ada yang bertanya ke Pak Haji. Pak Hajinya sudah di sini. Pokoknya inti gini, 3 ya. 1, sifat 18 nggak boleh dilanggar, sifat bangsat. Hatinya busuk nggak boleh dilanggar. Sama siapa aja, pimpinan, anak buah, mantan. Nah, nggak boleh. Sifat bangsat nggak boleh dilanggar. 2, apa tadi?
Sebelum menerima takdir Allah, sebelumnya apa tadi saya terangin Pak Nur? Nyumpahin. Ketika ada ini. Ketika bapak dan ibu lagi kesel, sumpahin. Ada kucing ke dapur ngambil ikan bandeng. Ini malah dikejar-kejar pakai gayung. Sumpahin yang Sekarang positif. Gede jengkel apa gede hajat? Apalah ikan bandeng. Anggaplah ikan bandeng taruhlah 20.000. Taruhlah seekor 20.000 paling mahal. Sekarang hajat kita pengen 10 miliar. Mosok si kucing dikejar-kejar pakai gayung? Enggak boleh. Nah, ketiga, menerima takdir Tuhan. Bapak dan Ibu ditakdirin sama Tuhan kita ngumpul di sini. Jadi terima dulu, Bapak dan Ibu ditakdirin sama Tuhan punya utang 10 miliar. Terima dulu. Ini enggak. Salah saya apa ya? Oh, goblok. Apalagi Bapak dan Ibu saya udah sedekah 10 juta. Tapi kok saya belum terkabul, kurang apa ya? Langsung dijawab sama Tuhan. Kurang ajar. Masa perhitungan. Hajat pengen cair 10 miliar, sedekah 10 juta perhitungan. Ya nggak bisa lah. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Nggak boleh yang tiga. Mikir, komen, ngeluh. Nggak boleh. Ada pertanyaan? Yuk, bebas. Ayo. Kasih mic-nya. Ya. Ayo. Disimak pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya agak keras ya. Karena ini kan tempatnya minim. Saya Bakri dari Makassar, Pak Haji. Ya, Ke sini kalau bisa saya mau privat, Pak Haji. boleh besok ya. Yang mau privat besok habis sholat Jumat. Hari sholat Jumat. Kita satu-satu privatnya satu-satu. Iya, Pak Haji. Satu-satu privatnya. Terus ya. saya mau sedekah 10 juta di mana, Pak Haji? Oh, itu. Pak Nur kasih tahu. Nih nanti hubungin Pak Nur. Ya, Siapa, Haji? Pak Nur ya 10 juta. Kita privatnya masing-masing gini. Siapa, Haji? Lebih fokus ya. Iya, Kalau ini kan global. Oh iya. Itu aja, Yuk. Pak Haji. Terima kasih. Boleh besok ya. Siapa, Haji? Habis sholat Jumat ya. Iya, Pak Haji. Yuk, ada lagi? Ayo. Yang privat dari regu dari regu Rohmah itu Enggak Bu, gimana? enggak. Kita privat yang 10 juta dulu. Oh itu. Iya. Iya. Yang 10 juta dulu. Iya. Yang 2 juta nanti dulu ya. Iya. Difokusin dulu aja yang 10 juta ya. Mungkin hajatnya Iya. ekstrim kali ya. Iya. Kasihan ya. Biar cepet lah. Karena kan kemarin yang 200 miliar cair. Mbak Lisa yang pertama. Mbak Lisa yang kedua cair juga 200 miliar. Ini saya lagi garap untuk Mbak Lisa yang 30 triliun. Itu. Kita hajat sedekah 2 juta. Cairnya 10 miliar. Pingsan saya. Nah mungkin lah. Yuk. Bebas. Mau nanya apa aja? Ayo. Mau nanya nggak? Ada pertanyaan? Pak, dari yang 3 ini mana yang susah kalau saya boleh tahu? 1, sifat bangsat nggak boleh ada, sifat 18. 2, nyumpahin. 3, menerima takdir Tuhan. Yang mana yang susah? Mana yang susah coba? Ada yang susah? Nggak ada. Mana yang susah? Pak Haji, sifat 18 kan belum dipraktekin sholat taubatnya. Yang dari abis maghrib sampai isya. Udah belum? Saya udah cuma baru 4 hari. Hah? 4 malam itu karena puasa nyambung terawih jadi karena Sholat taubat Iya. dari maghrib sampai isya. nyambung Indonesia baru Sholat taubat. iya. Tapi hati busuk, lagi sholat di masjid, diusir sama yang bersihin masjid. Kesel gak? Ini lagi sholat, mau divakum. Geser ya Bu, geser ya Pak. Lagi mau dibersihin dulu, kesel gak? Itu namanya sifat bangsat gak? Jengkel. Kepancing jengkel. Nggak boleh. Komen tuh, yang saya nggak suka tuh komen. Mana tuh komen? Nomor berapa komen? 13.
Pertamina dioplos. Komen, oh goblok. Pertamina ya Pertamina, kita ya kita lah, ngapain ngurusin tuh gituan. Ini komen di YouTube. Pengen numpang apa tuh? Pengen numpang tenar. Ngebahas tentang 1.000 triliun. Ngapain lah, kita lagi ada urusan ini, ngapain komen? Ini komen. Apalagi yang perempuan komen skincare. Ah goblok. Skincare muka-muka siapa? Emang muka lo? Udah aja, itu kan mukanya dia. Ini mah komen. Janganlah, jangan komen ya. Ini kan komen. Apalagi ya? Muka suntuk. Giliran didatengin debt collector udah kelihatan berubah muka. Janganlah. Aslinya kayak gimana sih? Ya kayak gitu dihadapin ke debt collector. Ini langsung dengar motor berhenti depan rumah langsung muka berubah. Oh goblok. Gak boleh. Ini terutama ibu-ibu nih. Aduh. Sampai lari-lari. Aduh. Anaknya sampai ditinggal. Demi. Woo. Terutama yang nonton YouTube. Sama kameramen. Pak, saya ulangi lagi. Susah gak yang 3 nih jangan dilanggar. Sifat 18, hati busuk. Nah, kedua, nyumpahin, ilmu nyumpahin. Yang ketiga, apa? Terima takdir Tuhan. Yang mana yang susah coba? Yang mana yang susah? Nggak apa-apa, bebas. Ini biar cepat terkabul. Saya maunya kalau bisa sebelum lebaran. Kan lebaran hari Senin, ya bos? Kencang. Hah? Mungkin yang 18 itu karena belum terbiasa. Udah dapat kertasnya belum? Sudah ya barusan. Yang mana? Sifat 18 yang ada di diri Bapak nih yang 18. Ada semua? Gua kepala. Ada. Nah, bisa gak kalau yang dilanggar sholat taubatnya 10 kali? Ya Kang Nur? Jadi kalau Bapak nih, apa nih tadi? Komen. Salah satu komen kalau perempuan, skincare. Lihat skincare sekarang lagi overclaim. Wah ngomong. Yang mukanya rusak siapa yang komen? Denda 10 kali sholat taubat. Komen Pertamina. Dioplos. Nggak boleh Pak, Pertamina sama Pertamina. Biarin aja, masa bodoh 1.000 triliun. Yang penting hajat kita 10 miliar yang terkabul. Ini kok ngurusin 10 triliun. Dibahas di teman-teman SMA. Dibahas di teman-teman kuliah. Ngapain, negeri ini juga masih hidup kok. Yang bermasalah juga aman-aman aja. Ini kita ribut di medsos. Oh geblek. Jangan ya Pak. Nih awas lo. Enggak, maksud saya biar cepat terkabul. Iya, biar cepat terkabul. Kalau Bapak lihat tuh tadi kan sebagian yang keluar tuh yang pada riadoh Pak. Bapak-bapak terutama yang pada riadoh. Karena dia kalau di rumah nggak bisa sholat taubat Pak. Dia baru sholat taubat. Allahu Akbar. Istrinya lewat nggak pakai daster. Dah. Batal lagi. Kayak dia di riadoh di sini. Nah Bapak paksain gimana caranya. Apalagi Pak, coba. Yang lain. Biar cepat terkabul ayo. Ayo, topi putih. Kalau yang beripat 10 juta kapan ya? Besok pagi. Maksudnya dananya sekarang apa gimana? Iya dananya. Dananya sekarang. Nanti kasih Ibu Haji Tati atau Pak Slametudin.